Halo Sobat Progresif. Akhirnya kita kembali. Yes. Setelah 2 tahun. Hiatus apaan itu 2 tahun? Gak tahu ya. Seneng banget. Oh ya, gue Evan. Gue Shiva. Gue Caska. Ya, seneng banget Shiva, seneng banget Caska bisa ketemu lagi setelah 2 tahun. Kita sibuk ya dengan kehidupan sendiri masing-masing. Dan to be honest juga gue agak jenuh dan bosan karena temanya banyak yang ulang-ulang gitu ya. Tapi akhirnya kita dapat waktu buat kumpul lagi bikin podcast bareng ya. Bener banget. Kalau gue sendiri dan Shiva memang lagi bikin tesis master S2 dan gue juga sambil kerja full time dan ya memang agak sulit waktu itu untuk nemuin waktunya. Caska juga udah mau selesai ya kuliahnya. Yes, lagi ngejar bachelor thesis juga. Jadi ya life got in the way ya a little bit. Betul. Tapi banyak hal yang sebenarnya sudah membuat hati kita gusar ya. Kayak kita udah ngomong-ngomong di belakang layar kayak aduh kayaknya kita harus bikin lagi nih karena momentumnya ini tentang Pilpres 2024. Bener banget. Ada hal-hal yang mau kita komentarin, ada hal-hal yang mau ya minimal kita mau kasih pendapat kita ke teman-teman sobat progresif semua yang setia menunggu selama 2 tahun. Gak yakin sih gue ditungguin. Gak apa-apa, tapi gue harap minimal kalau ada 20-30 orang yang dengar podcast ini dan bisa menambah referensi buat sebelum nyoblos nanti 14 Februari kita mah udah senang-senang aja ya. Kembali lagi kita cuman mau ngikut memeriahkan pesta demokrasi betul, kan. Betul. Ngomong-ngomong pesta demokrasi kan ya, pemilu 2024. Sebenarnya gue pengen ngejelasin dulu. Mungkin kalau kalian mau nanya-nanya juga boleh. Maksudnya ini gue bukan yang memang paling demokrasi gitu. Cuman ya kayaknya jarang gitu yang ngebahas sebenarnya demokrasi ini kita pemilu tuh ngapain ya. Singkatnya kan mungkin kita udah pernah belajar dulu di PKN. Yeah. Dulu zaman gue sih masih PKN. Zaman gue PPKN. Zaman gue juga PKN. Nah di PKN itu dijelasin bahwa demokrasi itu asal muasalnya dari istilah Yunani kalau nggak salah, demos kratos, kurang lebih terjemahannya adalah rakyat yang memimpin atau pimpinan rakyat gitu. Jadi itu adalah sebuah sistem pemerintahan. Sebenarnya dulu nggak harus sebuah negara ya, karena dulu konsep negara di zaman Yunani kuno atau Romawi kuno tuh belum ada yang kayak sekarang. Tapi intinya adalah sistem bagaimana kalau ada keputusan yang besar nih, misalnya kita mau bikin irigasi baru, kita mau nanam padi yang jenis yang mana gitu, rakyat tuh dilibatkan gitu sebagai sumbangsi untuk menentukan kita nih sebagai masyarakat nih mau ngapain gitu. Nah tapi konsep ini tuh sebenarnya agak redup karena pas zaman awal-awal gitu mungkin kita juga tahu ya kan banyak tuh zaman-zaman kerajaan kayak monarki kayak ya zaman dulu sih kerajaan ya kayak di Jerman dulu ada kerajaan, di sini ada banyak banget, di Prancis, di Spanyol, di Portugis gitu. Nah jadi konsep ini tuh nggak terwujudkan pada saat itu karena raja memegang kekuasaannya semuanya. Jadi bahkan ada beberapa anekdot mungkin bahkan yang di zaman Nabi gitu ya. Nabi Musa gitu contohnya, misalnya semua masalah-masalah kecil perselisihan antar rakyat tuh dibawanya langsung ke rajanya gitu. Raja ini ada kambingnya ini di wilayah gua harus diapain gitu. Nah jadi kan kalau misalnya gimana ya bayangin ya, kalau misalnya sebuah kekuasaan tuh kan satu absolut besar, itu kan susah untuk kita bisa berkontribusi, jadi nggak dipecah-pecah gitu. Benar. Betul. Ya ibaratnya kalau misalnya semuanya harus antara iya atau tidak, tapi nggak bisa dinegosiasi sedikit-sedikit gitu kan. Kita sebagai rakyat kita mau negosiasinya gimana, nggak bisa juga. Benar. Nah makanya muncullah konsep demokrasi itu. Sebenarnya sejarahnya gue nggak terlalu tahu, kalian bisa search sendiri. Cuman ini gue nggak jelasin konsepnya aja, bahwa di demokrasi itu ada 3 pilar utama, yaitu namanya trias politika, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah nih si 3 ini sengaja dipisah supaya apa? Supaya satu kekuasaannya nggak terlalu besar gitu. Jadi seseorang nggak bisa nentuin siapa yang dipenjara, siapa yang dia yang nentuin duitnya kemana, terus dia yang eksekusi acara atau programnya sendiri semuanya kayak gitu. Dan yang lainnya adalah supaya si 3 orang yang 3 leadernya ini saling
menyanggah satu sama lain, saling berargumen satu sama lain supaya nggak ada yang kebablasan gitu, nggak ada yang menyelewengi atau menyalahgunakan kekuasaan yang dia punya. Nah itu Dan tujuannya untuk supaya mempertemukan ini ada juga kan, mempertemukan ya compromise kan. compromise dan Betul. juga saling check and balance juga gitu. Nah itulah pokoknya intinya kekuasaannya ada dipisah. Mungkin sedikit ya, legislatif itu adalah mereka yang membuat peraturan. Kayak kalau di Indonesia contohnya DPR, mereka menentukan cara gimana kita pakai duit, gimana kayak kita menghukum menciptakan hukum yang untuk lapangan pekerjaan atau kesehatan, pendidikan. Kalau eksekutif itu seperti menteri-menteri dan presiden, mereka yang menjalankan hukum yang udah ditentukan sama DPR. Nah kalau yudikatif itu adalah para hakim yang menentukan ini ada pelanggaran hukum atau enggak. Ya yudikatif juga nanti ada turunannya, ada hakim kayak tadi nih, siapa yang nyolong kambing, maksudnya antar warga gitu, dispute keluarga. Ada juga dispute yang levelnya di ranah hukum antar company yang kerugian material gitu. Ada juga yang dispute-nya adalah jangan-jangan DPR-nya sendiri membuat peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah itu namanya Mahkamah Konstitusi gitu. Nggak tahu ya ini ke terlalu riweh gitu, terlalu ribet nggak atau bisa diikutin sampai sekarang? Buat gue bisa diikutin Oke sih, sih. Lumayan bisa oke nge-refresh sih. Iya, dari pelajaran-pelajaran PKN zaman dulu. Dan kayaknya untuk apa ya, untuk masyarakat yang baik ya, untuk masyarakat yang baik ada bagusnya kita aware dan familiar Ya. dengan konsep-konsep ini, karena ini konsep-konsep pendasar bernegara. Betul. Nah tadi lu udah sempat ngomongin undang-undang dasar. Nah undang-undang dasar itu di setiap negara yang punya sistem seperti ini itu apa ya, bisa dianggap sebagai tanda kutip Tuhannya dari semua hukum gitu, karena itu adalah dasar nilai dari si negara itu tuh mau dibawa kemana, apa hal-hal yang tidak boleh dilanggar, apa yang tidak boleh dilewatin garisnya. Nah semuanya itu harus di dalam itu, jadi semacam kayak prinsip gitu, kayak mungkin asal muasalnya lebih abstrak kayak etik atau misalnya value gitu. Kayak Indonesia tuh value-nya agak abstrak, yaitu namanya yang dirumusin di Pancasila gitu. Misalnya kita mau Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat gitu. Ya tapi kan gimana, itu kan ngawang gitu. Persatuan Indonesia tuh gimana persatuannya ngawang, itu kan sebuah cita-cita, sebuah yang abstrak, ide, konsep. Kayak kalau where do you see yourself in 10 years gitu, kalau lo di interview kan itu kan abstrak, maksudnya kayak lu nggak akan tahu apa yang terjadi, tapi itu kan mimpinya. Nah mimpi itu dikonkretin di dalam si undang-undang dasar. Nah semua undang-undang yang jadi turunannya itu harus ngacunya ke situ, ke undang-undang 1945 itu. Kalau di Amerika mungkin yang first amendment, second amendment yang kayak gitu-gitu, itu Di yang Jerman mungkin ini Grundgesetz kan, bahasa Jermannya ya gitu. Nah itu dia. Nah ada yang itu tadi udah disebut juga, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah kumpulan hakim, sebuah kumpulan. Isinya ada 9 kalau di Indonesia. Jadi si yang tadi legislatif, yudikatif, eksekutif, mereka masing-masing boleh nyalonin 3. Jadi mereka harusnya adalah si 9 orang hakim ini adalah yang netral untuk mengetes apakah sebuah hukum ini melanggar undang-undang apa enggak. Mereka tuh cuma boleh iya melanggar, enggak melanggar. Pokoknya pemberi keputusan terakhir gitu. Iya, dan keputusan mereka final. Tapi mereka bukan untuk bikin undang-undang, karena itu udah ranahnya legislatif, ya kan. Nah si Mahkamah Konstitusi ini itu dia ya kemarin rame gitu. Nah kan ada yang keputusannya mungkin dianggap tidak patut, tidak etik, tidak layak. Nah tapi nanti kita bisa dalemin lagi. Cuman intinya kayak gitu, bahwa dalam bernegara gitu kayak di Indonesia ada aturan-aturan, ada hukum-hukum, undang-undang yang udah sedemikian rupa diatur, didesain untuk kita patuhi, untuk kita jalanin supaya kita sebagai negara Indonesia, masyarakat
itu kan kompleks banget ya. Bisa berjalan bersama dengan enak karena itu aturan mainnya seperti itu gitu kan. Nah, makanya penting banget kalau misalnya si aturan main ini adalah jadi acuan semua orang gitu. Kayak misalnya main bola, ya peraturannya 11 tahun 11, yang ngegolin bola, yang ngegolin ke gawang lawan lebih banyak adalah yang menang gitu. Ya. Peraturannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah tim yang misalnya nggak mau mengikuti peraturan main bola yang sudah disepakati oleh semua orang yang ikut di kompetisi itu, atau bahkan semua orang yang main bola kayak gue main bola asal doang gitu, ya sebenarnya nggak boleh ngerubah, maksudnya ya udah jangan main gitu. Kalau misalnya nggak setuju. Karena balik lagi, walaupun ini juga gue banyak yang mengerti lah sinismenya orang, kayak ya kita demokrasi tapi percuma nggak maju gitu. Tapi nanti mayoritas orang Indonesia misalnya masih kurang pinter gitu, atau ya gitulah, kurang berpendidikan. Ya benar, tapi kita nggak bisa, menurut gue ini udah opini ya, opini gue sendiri, itu nggak bisa kita juga buktiin sebaliknya. Apakah kalau misalnya kita nggak demokrasi kita bakal lebih maju? Balik lagi, nanti ada lagi definisi maju itu apa gitu, karena setiap negara, bahkan setiap orang, buat gue prinsipnya beda, ini beda juga. Makanya perlu ada sebuah mekanisme yang menjamin ada diskusi, nentuin majunya tuh seperti apa, tapi harus fair gitu, harus lebih kayak gagasan dan ide. Sejelek-jeleknya demokrasi Indonesia atau siapapun di dunia ini, gue yakin tetap lebih mending dibanding ada satu orang yang punya kekuasaan mutlak yang nentuin nasib gue sih. Takutnya nanti besok gue udah nabung banyak-banyak, terus besok peraturannya ya uang gue nggak berlaku lagi, terus gue ngapain seumur hidup gue capek-capek misalnya kan. Itu sesimpelnya kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana demokrasi secara umum? Menurut kalian tuh penting, layak dipertahanin, atau kalian kayak ya yang penting mah hasilnya aja lah, yang penting gue punya duit gitu, atau bisa berkarir, atau gimana? Dari Syifa dulu atau Caska dulu boleh. Caska dilempar dulu, Oke. seperti biasa. Oh ya, kalau menurut gue pribadi sih, again, sistem tuh gak ada yang sempurna. Iya. Nggak cuma demokrasi, maksudnya apapun itu. Yeah. Sistem tuh pasti bound to have ada kekurangan, dan namanya sistem tuh kan pasti dia diciptakan dengan bayangan bahwa dia bisa beroperasi secara ideal. Yeah. Kan ideal tidak pernah bisa terwujudkan, ya kan? Tapi yang kita bisa coba adalah mendekati sebisa mungkin ke bayangan ideal tersebut. Betul. Jadi ya semua sistem, layaknya semua hal itu pasti ada limitation kan, ada batas-batasnya. Tapi ya gue juga bisa setuju sama Evan, dan juga sepertinya sama banyak negara di dunia. I mean the fact that demokrasi masih dianut oleh mayoritas negara itu juga udah menunjukkan demokrasi nggak sempurna, jelas nggak sempurna, ada banyak pitfalls ya. Makanya ya kita bisa lihat lah, kok bisa kita ngomong demokrasi nggak sempurna, ya buktinya misalnya hal populisme itu sebuah hal yang masih sangat rampant ya di banyak tempat, itu kan sebuah bukti. Itu kalau sobat progresif mau tahu populisme itu apa, coba di scroll tuh di Spotify bawah Balela ada tuh tahun berapa tuh, 2020 2021 ya, seru juga itu. Nah itu kita udah pernah jelasin situ, tapi anyway iya, jadi demokrasi itu bukan yang terbaik, tapi menurut gue so far dari sistem-sistem yang udah pernah coba di dunia melalui sejarah, yang terbaik so far tuh masih demokrasi. Ya. Menurut gue pribadi. Kita nggak tahu 100 tahun lagi bentukannya kayak gimana ya. Kita nggak tahu. Kita cuma bisa yang sekarang aja. Ya, kalau misalnya kita berefleksikan dengan sekarang, demokrasi yang terbaik dan tidak sempurna, tapi it's the least worst. Wow. Tahu maksud. Karena pada akhirnya demokrasi itu sebuah struktur yang paling paling bisa mewadahi mewadahi kepentingan orang yang beda-beda. Iya, betul. Mungkin gak semua orang nanti akan dikabulkan permintaannya, tapi setidaknya yang paling bisa mewadahi hal tersebut cuma demokrasi. Dan ini sama halnya seperti kapitalisme. So far juga yang what works ini. Tapi bukan berarti nanti bentuknya mungkin gak akan berubah jadi lebih baik ya. Tapi so far this is what works best gitu. Jadi ya least worst lah. Jadi
Ya, setuju. Menarik. Shiva gimana? Gue singkat aja dan menyimpulkan. Menurut gue kayak gimana ya, kita sebagai negara juga kan negara yang termasuk relatif muda gitu dalam mengaplikasikan demokrasi. Sistemnya kayak lo bilang sistem demokrasi sendiri tuh nggak perfect, dan kita sebagai negara gitu kayak sebagai tatanan negara dan sebagai masyarakat kita juga masih banyak belajar. Menurut gue kayak kita harus mulai dari situ sih, kayak untuk tentang masalah ini tuh maju apa enggak kita sebagai negara kayak belajar gitu dengan cara ya melaksanakan demokrasi kayak gini sekarang. Makanya gue pikir tuh kayak kenapa penting banget buat kita membuka forum kayak gini, membuka forum diskusi, ngomongin tentang profil-profil calon presiden, calon-calon anggota legislatif. Itu tuh kayak sebagai bentuk kita juga belajar gimana sih caranya kita memilih pemimpin yang sesuai sama aspirasi kita gitu. Jadi menurut gue ini proses juga sih sistem ini kayak untuk menjadi masyarakat yang gue udah lama banget nggak rekaman podcast, tapi berasa rusty gitu. Rusty ya. Cuman gue ngerti banget kayak sebenarnya kita beneran demokrasi banget kan baru sejak 98 reformasi kan ya. Jadi bahkan sebagai negara aja 75 tahun kita lebih muda dibanding BMW dan Mercedes. Betul. Negara ya sebagai negara gitu. Cuman makanya penting banget kalau proses yang masih awal ini, apalagi kayak ini kita generasi pertama yang mungkin fully hidup di demokrasi. Kayak minimal gue bisa bicara dari orang tua gue sendiri. Mereka kan mayoritas hidupnya hidup di dunia di zaman otoriternya, zaman Orde Baru gitu, dan mereka belum terbiasa untuk hidup di demokrasi. Apalagi kita sekarang terekspos di Jerman yang demokrasinya wah gila, kalau orang adu argumen dibalas argumen lain tuh biasa aja, dan orang nggak ada yang baper, orang nggak ada itu betul. Ya kayak dan sesuai substansi. Betul. Jarang nyerang personal ya, kecuali beberapa partai tertentu ya di Jerman. Itu pun makanya lagi. Tapi itulah makanya bentuknya demokrasi itu nggak sempurna. Bahkan di yang udah negara ratusan tahun, even kalau kita lihat contohnya di USA atau di Amerika kan ya, itu juga seperti itu kan. Ini juga udah pernah kita ulas di podcast dan kameranya di situ. Oh iya, kameranya. Yes, betul sekali. Dan untuk nambahin juga note terakhir mungkin tentang demokrasi. Karena kembali lagi, karena demokrasi itu nggak sempurna. Sebenarnya demokrasi itu kayak kalau nggak salah nih udah pernah sebut oleh seorang filsuf Yunani ya. Tapi lupa siapa. Jadi nanti di Google lagi. Yang pernah menyebut bahwa demokrasi itu akan works best, akan berjalan lebih baik kalau misalnya pemilihnya juga tercerahkan. Dia juga sesuai mengerti substansi dan lain-lain. Betul. Dan itu sebenarnya salah satu tujuan kita nge-podcast sekarang kan. Adalah memang kembali lagi karena karena demokrasi itu lebih baik ketika SDM-nya juga mumpuni untuk mengerti masalah-masalah yang kompleks ini. Ya yang perlu ditingkatkan dimaksimalkan adalah kemampuan sumber daya manusianya dan kemampuan kita sebagai masyarakat bernegara. Makanya kita bikin podcast ini. Betul. Walaupun abis denger podcast ini jangan ngaku-ngaku langsung juara S2 jangan. S politik gitu. Cuman minimal kalau ada yang sepikiran sama kita kan jadi berasa nggak sendirian gitu. Apalagi ada keterbukaan kayak informasikan zaman sekarang. Misalkan ada yang nggak setuju atau apa masih bisa di look up gitu. Betul. Nah gitu kurang lebih rangkuman tentang demokrasi itu apa. Tolong dilanjut lagi, dibaca sendiri, jangan take semuanya yang dari kita itu absolut benar. Tapi di episode kali ini jadi kita akan bikin 2 episode khusus untuk Pilpres aja 2024. Udah gitu setelahnya kita lihat lagi apakah kita akan comeback for real apa enggak. Di episode yang satu ini kita akan lebih bahas para capres dan cawapresnya, baik terutama dari komitmen mereka terhadap demokrasi, terhadap juga rekam jejak mereka, gimana mereka sebelumnya menjadi pemimpin. Karena itu kami pikir adalah salah satu contoh rujukan gitu ya. Kita bisa lihat ini orang beneran cuma ngomong doang pro demokrasi atau memang dihidupi. Apalagi karena mereka semua adalah yang pernah jadi pemimpin lah di satu cara yang lain gitu. Nah, kita masuk ke poin yang selanjutnya. Yang pertama tentang capresnya adalah kita mau bahas yaitu rekam jejak atau problem mereka terhadap demokrasi. Nah, gue mau bahas yang seru dulu apa yang biasa aja? Gimana nih? Langsung terserah bom nih, ya. Terserah nih. Ini kan bagian lo nih. Ini tuh kayak rahasia umum gitu ya, kayak orang-orang udah tahu. Iya, jadi kita mau bahas yang dari 02 dulu.
Nomor putusannya gue gak harus cari lagi, tapi kalian pasti bisa Google. Mungkin kalian juga udah ngikutin dan udah riset juga bahwa putusan, jadi sebelumnya tuh kalau gak salah di Undang-Undang 45 ya, bahwa presiden, wakil presiden itu minimal usianya 40 tahun. Gue gak yakin, tapi kayak mungkin, ngerti gak? Yeah. Soalnya itu kan sesuatu yang basic banget ya. Nah terus udah gitu, ada seseorang yaitu namanya ini ya Almas ya. Ya ini kemarin seru juga karena Almasnya menggugat Almas Saki Biru. Ya menggugat calon 02 untuk meminta untuk mengucapkan thank you, terima kasih di media-media nasional. Tapi anyway, nah ini adalah salah satu bentuk yang kita bahas tadi bahwa MK ini bertugas untuk mengetes apakah undang-undang yang ada sekarang itu sesuai dengan Undang-Undang 45 apa enggak. Jadi sebenarnya pada akhirnya putusan MK itu secara umum cuma iya dan tidak, legal dan tidak legal gitu. Nah, keputusan kemarin di MK terakhir itu adalah bahwa keputusan untuk menjadi cawapres itu legal untuk di bawah 40 asal pernah menjadi kepala daerah. Nah itu dianggap oleh MK, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Untuk sebagai keputusan yang tidak patut dan tidak etis. Tidak patutnya kenapa? Tidak patut karena ini bukan ranahnya MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menambahkan pasal, untuk menambahkan si klausa itu bahwa boleh asal pernah menjadi kepala daerah. Itu tuh harusnya melalui proses legislasi, melalui proses DPR, melalui proses, karena itu wilayahnya tadi ya kan, demokrasi itu cuma bisa jalan kalau ada pemisahan kekuasaan. Nah, tidak etisnya gimana? Tidak etisnya adalah, mungkin kita juga udah tahu ya, salah satu hakimnya itu terafiliasi dengan yang sekarang sudah menjadi cawapres 02. Terafiliasinya pun melalui hubungan darah, bukan hanya sesama supporter MU atau supporter Liverpool gitu. Jadi ada hal-hal etis yang patut dipertanyakan. Apakah memang keputusan ini tuh layak untuk diambil oleh sesama anggota keluarga? Terlebih lagi, ini pun udah jadinya melanggengkan hanya Gibran aja. Waduh disebut lagi 02 ya, Gibran aja, karena para dua calon yang lain itu mereka tidak menggunakan klausa ini gitu ya. Dan sebelumnya pun udah rame ya bahwa wah ini Gibran bakal dicalonkan sama Prabowo, itu di sekitar September itu udah rame gitu. Dan ini menjadi buat kami itu kritis untuk kami lihat itu kritis untuk sebagai rekam jejak untuk demokrasi, karena kami percaya harusnya apa yang di ranahnya DPR itu harusnya DPR, apa yang di ranahnya MK, apa yang di ranah presiden dan presiden, bahwa ada keterlibatan keluarga dan saling mengeloloskan satu sama lain itu nggak menghargai proses demokrasi. Dan itulah makanya kenapa 01 pas di debat kemarin, ini direkam sebelum debat yang terakhir ya, selalu bilang etik gitu, karena ya itu tadi konteksnya adalah ini gitu. Nah makanya itu menjadi, kalau misalnya noda tuh udah kayak centang besar gitu, red flags gitu loh, bahwa ini nggak sesuai dengan seharusnya tuh demokrasi seperti itu. Nah sekarang gue lanjutin, kalian mau menanggapi seperti apa? Nah, gue cuma mau nanggepin aja, menambahkan mungkin informasi tentang ini. Tapi lucunya ya, oke, memang sekarang kalau di sini dengan isu ini yang kelihatan tuh kan seperti yang Evan bilang 02 mungkin ya. Tapi itu bukan berarti kita let the others, bukan berarti 01 03 doang ya. Tapi maksudnya kayak bukannya kita let politisi yang lain off the hook ya. Betul. Karena pada akhirnya kalau ditelusuri juga beritanya, ini perlu dicek lagi di Google, tapi aku udah baca beberapa kali. OTW mengarah ke pemilu yang sekarang kan, sebelum pada dapat pasangan yang sekarang, mereka kan deket-deket tuh, saling mendekati satu sama lain kan. Gibran itu nggak cuman dideketin sama pasangannya, Prabowo, pasangannya dia. Dideketin banyak orang loh padahal. Betul. Jadi makanya
yang pada sekarang dari sisi lain banyak ke call out 02 tentang etik. Betul. Mungkin ada perlu ngacanya juga. Karena not too long ago mereka juga sempat deketin Gibran. Itu sekedar footnote aja, karena again kembali lagi namanya demokrasi, kita harus berani menjadi devil's advocate ke semuanya, termasuk termasuk misalnya kalau mereka bener pun harus dicek sebelumnya kayak gimana. Ya, walaupun dan mereka ngedeketin itu padahal udah tahu jelas bahwa menurut undang-undang nggak boleh. Betul. Side note juga nih, ini side note. Gua nggak masalah. Gua bahkan sangat setuju kalau misalnya nggak ada batasan umur untuk capres dan cawapres. Tapi checks and balances. Iya, tapi melalui mekanisme yang benar, mekanisme lewat DPR. Gue bahkan sangat-sangat setuju kalau misalnya nggak ada thresholdnya itu. Kan ini kan juga kita menurut lagi ke yang 2014 dan sebelumnya kan, bahwa sekarang yang nyalonin presiden itu cuma boleh partai-partai yang udah di parlemen, karena minimal punya kursi 20% di DPR yang sekarang. Padahal gue setuju banget kalau nggak ada batasan sebenarnya, supaya terbuka ya, dan calon-calon independen yang memang mereka mumpuni bisa dapat support. Toh pada akhirnya kalau misalnya mereka terpilih jadi presiden pun, mau nggak mau si yang presiden terpilih ini pun harus melobi partai, karena kalau nggak nanti ya program-programnya dia nggak ada yang bisa jalan gitu kan. Tetap aja itu mah jangan diputer-puter balik nanti, karena argumennya tuh kebalik-balik sekarang. Seolah-olah kalau misalnya kan mereka perlu partai sekarang supaya untuk melanggengkan pemerintahannya gitu. Ya iya, tapi itu nanti itu buat yang pemilu yang habis ini, bukan berdasarkan hasil yang kemarinnya. Maksudnya ini kan ya itu jadi kayak kebalik-balik gitu logikanya. Kalau dari Shiva gimana? Ada tambahan dari ini nggak? Nggak ada sih, gue setuju sama lo. Gue juga nggak ada. Maksudnya gue tuh nggak against penurunan umur ya. Soalnya kayak kata lo bilang, zaman sekarang juga kayak udah banyak anak-anak muda tanda kutip yang berpengalaman, yang mumpuni, yang punya pengalaman di berbagai bidang gitu. Cuman ya gitu, gue juga setuju kalau ini tuh harus dikaji juga. Pertama, kenapa syaratnya harus 40 tahun gitu kan. Itu kan juga harus jelas kenapa-kenapanya. Itu juga sebenarnya gue agak dulu pasti ada alasannya. Bener, apakah itu masih relevan di zaman sekarang atau enggak gitu. Terus ya intinya dikaji gitu. Terus syarat-syaratnya tuh apa gitu, kalaupun diperbolehkan di bawah 40 tahun. Dan harus jelas menurut gue. Yang bother gue itu cuman karena kenapa prosesnya tuh cepet banget. Soalnya setahu gue disahkannya tuh Oktober 2023 kan ya. Iya, terus udah gitu pokoknya berapa hari sebelum deadline pendaftaran capres. Bener, satu itu, dua mepet banget ke itu tadi ke deadline, sorry agak ngawang. Terus kayak the fact bahwa keluarga dia ada yang menjabat di jabatan eksekutif negara, itu nggak help image dia sebagai calon wakil presiden gitu. Itu yang bikin gue, lo agak susah sih ini memperbaiki image lo sebagai not a nepo baby kalau faktanya berkata yang beda gitu. Jadi bahasanya kayak Gen Z banget sih. Jadi ini yang bikin gue kayak yang mengganggu gue sangat-sangat, kayak walaupun sebenarnya gue nggak against calon presiden atau wakil presiden kita di bawah umur 40 tahun. Karena sebenarnya yang ada kalau misalnya mikir on another sense ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi yang kayak kalian bilang nggak ada batasan umur, ini kita nggak ngomongin situasi sekarang ya. Berarti kayak misalnya kita ngomong solely yang ideal dari idealnya ya, itu sebenarnya jatuh-jatuhnya kan sebenarnya itu memperkaya demokrasi kan. Bener, karena karena memperbesar sphere diskusinya. Betul. Gitu. Ya betul. Dan sebenarnya gue juga mungkin kita abis ini next yang selanjutnya ya. Betul, gue juga sebenarnya nggak masalah kalau misalnya ada 7 calon presiden, yang satu cuma dapat 0,2%. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya duit dia. Satu itu. Dan yang diuntungkan juga kita masyarakat, karena kita pilihannya banyak. Dapat pilihan. Iya. Aduh. Ya pokoknya gitu ya. Untuk yang poin yang pertama. Nah poin kedua nih juga walaupun Bapak yang satu ini nggak pernah menyatakan dukungan terang-terangan ya. Cuman kemarin juga pernah ada di sebuah lapangan udara di Jakarta, terus di depan banyak mesin terbang gitu ya. Dan Bapak ini menyatakan nggak apa-apa kalau presiden itu ikut kampanye tanpa cuti, nggak apa-apa gitu. Kan itu haknya. Haknya presiden. Sebenarnya ini banyak banget ya diskusi di sekitarnya gini. Cuman yang gua yang menurut gua agak mengganggu itu cuma satu hal. Karena bahwa benar presiden itu punya hak
bahwa ya itu ada orang adalah orangnya. Jadi kayak ada dua, lo harus bedain jabatan dan orangnya gitu. Gue setuju banget, terserah kalau misalnya si bapak ini mau jadi juru kampanye atau apa, terserah semuanya. Tapi gue sangat berharap itu tuh nggak dilakukan dalam baju atau kedudukan sebagai posisinya dia sekarang, karena menurut laporan Tempo dan Bocor Alus gitu, shout out gitu, bagus banget, bahwa banyak potensi penyalahgunaan karena posisi dia sebagai presiden gitu. Jadi bahkan ada beberapa liputan bahwa dia membagi-bagikan bantuan sosial pakai duit pajak kita, walaupun gue belum bayar pajak di Indonesia sih, bayar pajaknya di sini. Cuman sebagai working class yang nonton juga, itu duit kita dipakai untuk berkampanye. Nah menurut gue itu problematis. Kalau misalnya dia mau kampanye, cuti, mundur, terus udah gitu pakai duit sendiri, gue mah terserah gitu. Kalau misalnya duit dia. Cuman ini adalah ya ini dia itu tadi, dia tidak menghargai proses demokrasi di mana dia tidak menghargai posisi dia sebagai kepala dari eksekutif gitu. Itu dia tidak melihat kesucian posisi itu, siapa yang naruh dia di situ. Yang naruh dia dulu di situ adalah rakyat-rakyat yang percaya sama dia gitu. Jadi bukan yang ditasbihkan dari queen gitu kayak bukan jadi knight ujuk-ujuk gitu kan. Nah itu kalau misalnya nggak bisa menghargai posisi itu sebagai posisi yang suci dan sacred, menurut gua itu mencerminkan sikap dari si ya posisinya dia lah gitu. Nah kalau ada yang mau nanggepin ini nggak, singkat? Gue nggak ada sih. Gue nggak ada juga lagi. Soalnya gimana ya? Gue tahu sih ini agak susah mungkin dia kayak sebagai pribadi juga untuk mendiferensiasikan kapasitas dia sebagai kepala negara dan kapasitas dia sebagai bapak gitu. Tapi ya bener kata lo sih, kayak secara teori harusnya dipisahkan gitu. Betul. Dan mungkin yang terakhir ini yang berkaitan dengan 02. Ya mungkin ini gue gak akan bahas banyak-banyak karena gue gak tahu data empirisnya, gue gak tahu penyelidikannya, karena sampai sekarang kan belum ada pengadilannya ya. Bahwa calon presiden dari 02 itu kan sering banget dikait-kaitkan dengan kasus penculikan mahasiswa tahun 98 kayak gitu. Kalau benar, gue nggak tahu soalnya kan benar apa salah. Kayak lagunya Naif Jikalau. Iya. Oke, anyway. Kalau benar itu sangat menodai banget karena mahasiswa yang pada saat itu adalah mereka yang mendemonstrasi kekuasaan Soeharto yang terlalu lama. Dan kalau dia menghargai demokrasi, kalau memang dia percaya bahwa kekuasaan itu harusnya dipecah, harusnya nggak ada intimidasi, ini bahkan sampai menghilangkan orang, sampai pembunuhan ketika orang menyuarakan pendapatnya gitu. Dan walaupun misalnya sekarang nggak ada lagi penculikan, walaupun gua nggak tahu, banyak kasus dan ini sudah diverifikasi, orang-orang yang mengkritik melalui media sosial, melalui YouTube dan kanal-kanal yang lain, itu yang dikriminalisasi atau diintimidasi. Bahkan ada cerita-cerita BEM UGM, BEM UI yang keluarganya didatangi oleh aparat. Ini kan artinya ini tuh posisi yang gak bagus banget, karena seperti yang kita jelasin tadi, demokrasi itu hidup dari diskusi, dari perbedaan pendapat yang diutarakan dan dicari jalan tengahnya yang mana. Dan ketika ada orang yang berbeda pendapat akhirnya disikat gitu. Itu tidak ini tadi kita sempat nyari kata Indonesianya apa, nurture, tidak menjunjung tinggi. Ya tidak merawat dan tidak menjunjung menjaga tinggi kali ya demokrasi gitu. Kalian udah mau nambahin ini? Gue takut jadi korban. Nah maka dari itu saya diam aja. Tapi bukti bahwa ya banyak orang yang bercanda-bercanda kayak gitu. Iya. Itu adalah sebuah red flag juga gitu sebenarnya. Iya. Loh, enggak maksudnya. Tapi anyway, iya, kita nggak bisa lupa ya, pada tahun 2017 tuh ada yang terlibat politik identitas yang menggunakan kelompok tertentu untuk menarik suara di dalam sebuah kampanye daerah pada waktu itu. Iya. Ini juga sebenarnya di prinsipnya tuh mencelakai
asas demokrasi di mana semua warga tuh harusnya punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, terlepas dari latar belakangnya, dari let's say aja ya latar belakang agama gitu. Sudah cukup ekspandatori. Betul, gitu. Sekian, terima kasih. Jadi kayak menurut gue ini juga bukan sesuatu yang bisa kita lupakan di putaran pemilihan calon presiden kali ini. Karena gimana ya? Ada yang bisa menambahkan? Ya, karena itu sih kembali lagi politik demokrasi ya. Itu kan harusnya diskursus, opini macam-macam. Kita adu itu bukan berarti secara malicious fisik ya, tapi adu bukan yang gontok-gontokan, tapi adu yang kita saling men-challenge gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Dan yang penting fokusnya adalah pada substansi yang urusannya dengan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Misalnya ini kita mau dibawa kemana, misalnya isu tentang hukum gitu-gitu kan. Nah, yang agak mencederai dari politik identitas itu adalah karena dia bukan substansi tapi malah digeser ke personal. Jadi nggak produktif karena personal inherently sifatnya subjektif, tidak objektif. Ya, walaupun banyak studi yang memang mengatakan kita itu pada akhirnya milihnya subjektif. Betul. Tapi kalau kita gembar-gemburkan kalau kita anggap itu sebagai normal kan nggak bagus. Betul. Dan harusnya subjektivitasnya tuh harus ada juga pertimbangan tentang idenya gue mirip nih sama dia gitu. Kayak gue lolos vibe check gitu lah kan. Betul, nah, bener. Bukan cuma direduksi atau dikecilin cuman karena lu harus milih gua karena lu satu agama gua yang itu gak agama lu. Bukan golongan terus kami. Pada waktu itu tuh juga gak cuma masalah agama saja, tapi seingat gue ya. Karena ini juga era sebagai warga Jakarta saat itu, ini suatu era yang tidak mengenakan juga. Iya, kenapa buat gue? Karena gue di Jakarta. Iya, enggak maksudnya kenapa enggak enak ya? Oh, enggak enak ya. Kayak enaknya karena namanya Jakarta itu kan juga isunya paling kencang di Jakarta ya. Iya. Jadi paling lihat basically. Okay. I cannot escape it gitu. Yeah, Kalau misalnya mungkin kayak lu di Bandung gitu kan. Enggak, gua tuh udah di Jerman. Oh, di Jerman ya. Yeah. Tapi di Jerman pun 2017 pun di sini berasa sih tegang. Nah, itu kerasa apa ya, kekeluargaan yang gue tuh merasa suatu dinamika sosial tuh berubah. Bahkan di lingkup pribadi gue. Lingkup pribadi itu as in keluarga. Dan itu bukan berarti kita jadi musuhan ya, tapi kelihatan lah jadi ada tegang, ada tensionnya, dan itu nggak mengenakan. Dan sejujurnya makanya yang sangat disayangkan tuh waktu itu adalah bahkan nggak cuma isu agama, seingatku ada juga penyebutan kata-kata seperti pribumi. Ya, itu kan pembedaan, itu sangat, dan itu untuk Indonesia apalagi untuk Indonesia itu sangat menyakitkan. Betul. Dan juga sangatlah potensi kerusaknya itu tinggi sebenarnya. Karena perlu kita ingat, Indonesia itu adalah negara terdiri dari ratusan ribuan suku yang berbeda-beda. Kita sangat diverse, kita sangat bangga kan terhadap keperbedaan kita. Lah, kalau ada yang konsep kayak kami pribumi, kamu enggak, atau misalnya tadi ada walaupun implisit ya, karena ini seingat gue nggak ada yang eksplisit, tapi kelihatan namanya komunikasi itu kan nggak cuma yang lantang kan, pasti kan ada baca-baca dari body language, dari penggunaan kata, itu kelihatan banget ada semacam pembedaan antara we dan them. We dan them kembali lagi seperti di podcast Balela episode bagus banget lu, jago banget marketing. Nah, pada waktu itu ya kan gue anak BWL ya. Ouch. Pada waktu itu iya, pembedaan we dan them itu adalah ya tadi resep utama dari populisme, polarisasi politik. Dan kalau Indonesia polar bakal sulit karena perbedaannya baik banget. Iya. Jadinya akhirnya tidak boro-boro mencapai tujuan bersama, ini kita bersama aja nggak bisa. Jadi akhirnya malah mikirin kepentingan kelompok. Malah jadi kita tuh siapa gitu. Jadi ada pembedaan. Nah, itu ngeri untuk, mungkin lebay kalau ngomong kedaulatan ya. Tapi ngeri untuk kohesi masyarakat. Betul. Mungkin gue nambahin satu poin juga, karena waktu itu kan lawannya juga double minority kan. Jadi yang gue lihat dari keluarga gue, karena gue juga keturunan Tionghoa kan, Chinese juga, bahwa masa sih masa. Sorry, gue orangnya nggak ngeliat-liat fisik. Gitu ya. Gue tuh sama sekali nggak memandang. Gue nggak memandang. Bineka Tunggal Ika. Bagus. Bahwa masih ada gitu trauma dan ketakutan sih, sebenarnya lebih ketakutan gitu di antara keluarga, terutama mereka yang menyaksikan langsung. Dan ini juga salah satu kritik ke pemerintah yang sekarang, tidak pernah terselesaikan gitu, belum ada niat untuk menyelesaikan. Mungkin bisa disebut lebih spesifik kali, apa yang dimaksud itu
perkara apa gitu. Karena ini kan mungkin menurut gue kalau gue nggak salah tangkap ini nggak cuma tentang 2017 kan. Maksudnya tadi kan kita lagi ngomongin 65 tahun 98 juga. Iya betul. Ya harusnya ngerti lah ya kan sobat progresif pinter. Kan profesor. Terus sampai Pak. Ya apa serius gue sorry. Ya dan ini tuh ya itu tadi kayak gimana kita bisa bersama, gimana kita mau bareng-bareng kalau trauma masa lalu tidak diselesaikan tapi malah diutilisasi, dimobilisasi. Kalau misalnya nggak diselesaikan aja udah not good enough, dimobilisasi lebih parah lagi. Justru lebih parah. Bongkar luka lama jatuhnya. Membongkar luka lama terus ditabur garam. Betul. Kan lu pada nggak mau juga kan luka lama dibongkar. Iya pokoknya gitulah intinya. Nggak curhat kok. Anyway lanjut. Dan itulah maksud gue salah satu ya rekam jejak yang mau nggak mau kita nggak bisa lupain, nggak bisa kita pisahin dari yang calon itu. Gitu. Bener banget. Mungkin kita bisa ke topik selanjutnya. Kalau nggak ada yang mau ditambahin lagi, aman. Kita bahas tadi kan sebelumnya kita udah bahas nih demokrasi ada 3 pilar. Gue nggak tahu tuh itu teorinya siapa, ada teori keempat. Lupa sih yang trias politika ya. Iya. Kayak itu emang well accepted. Yang teori keempatnya, yang pilar keempatnya ini yang mau kita bahas. Yang kebebasan pendapat ya. Iya. Nggak tahu ya. Gitu. Mungkin. Pokoknya intinya bahwa demokrasi itu tidak hanya 3 pilar yang official yang harus dilantik gitu ya. Tapi ada juga pilar keempat, yaitu pers yang bebas, the free pers atau media. Nah, kalau zaman dulu mungkin media kan terbatas sama media cetak, media TV gitu kan. Kalau sekarang kan kayak kita juga bisa dihitung sebagai media, bahwa kayak kita punya pemikiran, kita punya pendapat, kita tulis, kita rekam, kita upload itu dan semua orang bisa menilai. Itu juga bisa dihitung sebagai media yaitu atau bisa diterjemahkan secara umum sebagai kebebasan berpendapat gitu. Dan di tema ini mungkin gue mau, tadinya kan negatif terus ya, sekarang gue mau ngasih hal yang positif, apresiasi, terutama ke yang 01 sama 03, bahwa ada gaya kampanye yang gue apresiasi itu, yang kayak seperti town hall gitu loh, bahwa orang-orang bisa nanya, bisa bahkan ada yang nanya-nanyanya yang nyerempet-nyerempet, bahkan ada yang menjurus gitu ya. Kayak contohnya di 01 dan 03 tuh ada, dan dari satu kota ke kota lain tuh mereka bikin. Nah itu tuh seberapapun kecil diskusinya tetap menurture budaya untuk saling bertukar pendapat, berdiskursus, untuk berdiskusi. Dan dengan begitu kita bisa tahu juga apa sih sebenarnya yang menjadi kalau orang ekonomi bilangnya pain point-nya si rakyat-rakyat ini gitu. Jangan-jangan kita memang luput karena kita memang completely kita datang dari latar belakang dan itu yang berbeda. Nah ini tuh menurut gue bagus banget. Kalau lu gimana menurut lo yang dari sisi siapa tuh? Ya terserah. Lanjut dulu deh, Sif. Belum kepikiran gue. 01, 03 selain itu ada bagusnya juga nggak menurut lo tentang kebebasan berpendapat? Gitu. Menurut gue, ya setuju gue sama lo. Kayak mereka kebanyakan diundang berdiskusi gitu, ditanya-tanya, mau gitu datang. Ini menurut Bijak Memilih juga absensinya lumayan bagus ya 01 dan 03 ya. Betul. Dan lagi kalau misalkan lo emang mau melihat profil khususnya 03 gitu ya, bisa dilihat dari calon wakil presidennya tuh terlihat sangat menjunjung tinggi demokrasi dan anti korupsi dan segala macam. Jadi menurut gue juga kayaknya ada juga deh isu kebebasan berpendapat, tapi kayak coba sobat progresif dicek lagi. 03 itu cawapresnya itu salah satu yang paling pertama aktif di Twitter. Maksudnya gue ingatnya tuh zaman dulu kayak gue tahu beliau itu udah dari zaman dia nggak tahu di mana, maksudnya kayak udah setiap kali ada masalah hukum dia komentar, dia komentar, dan dia nggak pernah kayak ngeblok orang. Maksudnya ya lumayan terkenal untuk anak-anak Twitter yang zaman dulu, walaupun sekarang gue udah nggak. Sekarang gue ingat isunya apa. Jadi sempat ada undang-undang yang waktu itu dia sempat menjabat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi MK. Oh iya. Kemudian ada rancangan undang-undang untuk
melarang penerbitan dan pendistribusian buku-buku tertentu. Oh iya nih gue ingat. Yang mana sama dia nggak dilolosin karena menurut dia itu membungkam hak-hak demokrasi, demografi beda jauh nih. Anyway. Blunder banget. Demokrasi dan hak asasi manusia basically gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya sebagian permohonannya dikabulkan sih, dia kayak oke, mungkin boleh karena kebebasan berpendapat kan bukan sebebas-bebasnya gitu. Cuman ya itu harus melalui kajian gitu. Betul. Dengan catatan. Tapi menurut gue menunjukkan sikap kayak gitu sebagai ketua Mahkamah Konstitusi itu tuh udah sebuah statement ya dari dia sebagai pribadi bahwa dia itu nilainya yang dianut apa. Benar, gitu. Itu sih paling komentar gue untuk hal ini. Dan juga tadi menambahkan ke undangan dialog ya. Yang gue sadar ini nggak cuman ke paslonnya tapi juga ke tim ahlinya juga. Karena itu perlu diberikan apresiasi juga. Karena tim ahli juga mereka aktif di mengkampanyekan paslonnya obviously, dan juga mereka juga biasanya have something to bring to the table juga kan. Nah itu juga banyak yang emang diundang dialog tuh cukup mudah. Bahkan waktu itu yang kecil-kecil pun, acara kecil pun mereka bisa datang gitu. Jadi good. Itu semuanya tiga-tiganya atau 01, 03 lebih gampang? Tiga-tiganya bisa ya so far ya, tiga-tiganya tuh bisa diapresiasi. Tapi memang yang again kembali lagi seperti tren yang tadi ya, 02 agak lebih banyak absensinya. Tapi juga sebenarnya mungkin karena bukan paslonnya ya, yang tim ahlinya lebih responsif sih. Oke. Tapi kan kita tidak memilih calon anggota tim ses ya. Iya betul. Ini cuma side note aja. Betul. Menarik. Mungkin untuk menutup ini singkat aja, dari 02 juga waktu itu sempat ada masuk berita yang viral di sebuah acara kayak calon presidennya dari 02 tuh pernah ngancem jurnalis. Awas ya kalian kalau macam-macam melintir berita tentang saya catat satu-satu gitu. Walaupun ada benarnya juga. Karena jurnalisme di Indonesia kita bisa bilang bukan kualitas yang jurnalisme lebih infotainment namanya kan. Iya, ngincer clickbait. Betul, dan kebanyakan tuh kualitasnya tuh cukup bahasa itu buruk ya. Ada benernya tetapi caranya mungkin. Betul. Ya tapi kalau misalnya diancamnya sama mantan ketua komando khusus gitu sama menteri pertahanan gimana agak keringet dingin. Allegedly terkait dengan kasus penculikan kan gimana lo enggak? Ya gitulah ya, maksudnya gue yakin mungkin beliau cuma ingin nyindir yang gak bagus kerjanya gitu. Atau mungkin lagi emosi aja. Atau mungkin belum makan siang. Hungry. Belum makan siang. Lah padahal kayak cut. Ya gitu. Emang ya. Terus ya tapi sisi lain ada komunikasi yang lebih baik sih menurut gua. Sebenarnya itu lebih ke komunikasi aja gak sih? Maksudnya kita bisa mengkritik. Tentu makanya kan si 4 pilar itu kan saling mengkritik, tapi bukan dengan ancaman. Beda, tolong dibedain. Mengkritik dengan mengancam. Kalau mengkritik kan kayak lu harusnya seperti ini, menurut gua lu nggak bagus gini. Kalau ancam awas. Itu lebih deliverynya aja sih. Ya. Walaupun sebenarnya ini juga poin penting menurut gue, soalnya sebagai kepala negara lo bakal ngobrol sama not only jurnalis tapi kayak kepala negara dari orang lain dan segala macam. Jadi kayak pembawaan diri lo juga sebenarnya penting dan itu juga sesuatu yang harus lo pikirin dalam memilih sih menurut gue. Mungkin ini pas banget untuk ke segmen terakhir kita ya, tentang kita mau ngeliat mungkin langsung spesifik aja ke capres dan cawapresnya. Apakah mereka punya rekam jejak eksekusi kebijakan dan leadership skill yang mumpuni. Tadi Shiva udah buka kayak sepertinya gaya komunikasi seperti itu kurang cocok untuk jadi kepala negara gitu. Nah, gue tuh pernah juga baca di World Economic Forum punya ada yang untuk best skill di 2025-2030. Salah satunya adalah communication skill dan juga kemampuan untuk menyelesaikan complicated problem. Karena misalnya kita sebagai nasi yang lebih aware, kita salah satunya isunya apa sih, misalnya krisis iklim gitu kan. Itu kan kompleks banget, kayak banyak banget orang yang harus dilibatkan. Betul. Bahkan udah post nation nanti ini lagi. Jadi lebar lagi nanti. Jadi udah nggak lagi isu yang cuma di Indonesia doang atau itu, tapi udah global gitu. Nah, dan
sebagai seorang leader itu apalagi di zaman sekarang tantangannya adalah bagaimana bisa merangkul dan mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan baik gitu. Bahkan termasuk kalau ngomongnya harus agak omon-omon gitu, harus agak baik-baikin sedikit gitu, agak gitu gitu kan. Walaupun jangan belok-belok doang. Belok-belok doang, harus ada tujuannya. Bawa gagasan, bawa tujuannya ada apa gitu. Dan dari 02 itu salah satu di diskusi di Kadin ada dibilang saya nggak anti Barat, soal saya suka Burger King soalnya. Burger King jangan lupa sponsor. Terus tapi Barat yang benci sama kita, kata ketua capres 02 ini. Terus kayak gue mikir mungkin memang Barat nggak terlalu suka orang Indonesia karena ada beberapa hal. Tapi menurut gue itu bukan sebuah leadership skill yang bagus untuk langsung nge-shutdown orang-orang tertentu. Itu tidak memberikan ruang untuk berdialog dan berkomunikasi. Karena apalagi kita kaitin lagi sama tantangan-tantangan sekarang, kita perlu banyak orang, mau itu dari Rusia, mau itu dari Jerman, mau itu dari Amerika, dari Rwanda, dari manapun. Udah nggak zaman lagi kita jadi negara yang kayak semuanya tuh harus walaupun kita harus punya juga interest ya, tapi jangan semuanya tuh hyper nationalism gitu. Kayak kita ini masalahnya tuh gede banget gitu, kayak krisis iklim gitu. Dan sebenarnya kalau mau nambahin juga sebenarnya pada akhirnya ada semuanya itu ada porsinya. Maksudnya kita perlu untuk survive di dunia yang global. Kan sekarang udah globalisasi banget ya. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. It is suatu force yang nggak bisa dihindarin pokoknya. Betul. Nah, jadi kita perlu menjadi rakyat global yang baik, negara global yang baik, yang mau berkolaborasi. Tapi juga tadi at the same time juga menurut gue juga kita nggak boleh lupa bahwa of course Indonesia punya hak untuk berkembang. Betul. Ya kan? Dan kadang-kadang memang kita walaupun kita berkolaborasi dengan negara lain juga patut diingat bahwa mungkin negara lain juga ada yang bukan bermaksud buruk ya, tapi mungkin juga agak melindungi interestnya juga. Dan karena mungkin ada yang menggeser ke hal-hal yang bersifatnya mungkin manipulate negara lain. Itu kita juga, jadi kita nggak boleh, kita kolaboratif, kita nggak boleh naif. Karena ini berhubungan banget kalau kalian pernah belajar tentang neokolonialisme, ini apparent nih. Itu ada juga di episode Galela waktu itu. Belum, mungkin udah pernah nyerempet tapi kita belum, karena ini kalau nggak salah mungkin kalian ingat presenter satunya lagi nanti akan ada di episode 2 Geraldus. Kita baru mulai masuk ke topik hubungan antara Global North dan Global South tuh baru setelah podcastnya kita kemarin rehat. Tapi itu cukup penting untuk kita at least menyadari bahwa ada power dynamic yang ada, yang kadang-kadang emang negara-negara yang lebih lemah atau lebih misalnya negara-negara dunia ketiga gitu, mereka nggak lebih terintimidasi lah, terinjak ya, terinjak, terbatasi geraknya. Tapi balik lagi kayak gue setuju juga bahwa harus ada, nggak boleh terlalu naif, tapi di sisi lain nggak boleh langsung kayak ngekat juga. Nah itu gitu benar. Jadi kayak nggak ada diskusi ya nanti. Nggak ada diskusinya, betul. Nah tambahin deh, kalau lu kan nih, lu juga warga Jakarta, gimana melihat yang 01 di Jakarta? Nah lu dulu deh. Fun fact, gue bukan warga Jakarta BTW. Serius lu ada Bintaro ya? Tahu KTP gue Banten. Bantennya mana tapi? Tangerang Selatan sih. Tangerang Bintaro sama aja. Iya sih. Lu juga mohon maaf nongkrongnya juga di Jakarta Selatan. Sekolah di Jakarta. Bahasa lu juga Jakarta Selatan banget. Iya. Jadi gimana? Bagaimana lu melihat dia mengeksekusi, kan beliau tuh idenya banyak, bagus gitu kan. Gimana eksekusinya tuh gimana? Bagus nggak? Jangan gitu, jangan terlalu bagus apa kan? Menurut lu gimana dah? Gitu. Tapi kalau gimana? Gimana ya? Kalau gue kan juga udah nggak tinggal di Jakarta. Walau waktu dia menjabat waktu pasangan calon presiden nomor 01 menjabat sebagai gubernur, gue udah nggak di Jakarta tuh, gue udah di sini. Cuman ketika gue kembali ke Jakarta, yang gue lihat adalah lumayan sih perkembangannya, cepet banget. Yang beneran menarik perhatian gue adalah transportasi, yang mau gue apresiasi juga. Pertama ada pembaharuan dari bus-bus gitu, kayak Metro Mini dan sebagainya udah nggak ada, digantikan dengan bus kota yang mirip banget sama di Jerman gitu.
Terus sekarang ada MRT juga kan, walaupun itu bukan bagian dia sih sebenarnya. Bukan dia yang bikin. Bener. Ya. Cuman itu sih paling yang kentara buat gue, dan pas gue baca-baca juga dia yang pertama kali mencetuskan Jack Linko. Waktu itu mengintegrasi angkot ya kalau nggak salah. Semuanya ya. Kecuali KRL kalau nggak salah. Nah tuh lo lebih tahu daripada gue deh. Kalau menurut lo gimana? Lalu udah habis nih? Ya gue cuma itu doang yang gue bisa highlight dari kalau yang gue alami secara pribadi dan gue lihat itu adalah perubahan sistem transportasi di Jakarta yang menurut gue patut diapresiasi. Nah kalau misalnya dari gue, ini kita plainly aja ya, maksudnya secara gamblang aja gue langsung masuk yang bagusnya apa, yang jeleknya apa. Karena biar netral kan ya, dan emang netral juga sih, karena gue gak ada kepentingan. Nah anyway, nah kalau Jakarta yang gue lihat pas zamannya si Paslon 1 nih ya, kelihatan kentara berubah betul, transportasi umum jauh lebih baik, seneng banget rasanya ngelihat udah nggak ada Metro Mini dan Kopaja yang tidak terstandar ya. Sekarang semuanya tuh udah. Jadi yang asap hitam-hitam udah nggak ada. Okay. Jadi udah diperbarui dengan bis-bis baru yang ber-AC, maksudnya bisa layak lah. Sesuai standardized gitu. Terus kalau nggak salah juga pemudi-pemudi nakalnya juga udah mulai nggak ada. Karena semenjak Metro Mini dan Kopaja menghilang, jalan-jalan Jakarta jauh menjadi lebih tertib ya. Oke. Motornya masih ngawur sih, tapi setidaknya dan pengendara mobil lain juga masih ngawur, tapi maksudnya kayak secara transportasi umum udah better, pengemudi bis gitu better, dan kalau untuk yang naik kenyamanan yang pastinya lebih membaikkan. Jadi itu gue apresiasi, dan gue apresiasi banget angkot tuh kalau nggak salah dengan Jack Linko itu kan Rp0 ya. Waktu awal sih. Pas awal-awal itu, tapi itu lama banget loh itu. Lumayan sih. Rp0 itu lama banget. Nah itu, dan itu the fact that kita misalnya kartu yang sama untuk Jack Linko itu kan bisa buat Transjakarta ya juga. Transjakarta dan Trans yang mini kan. Yang itu angkot kan. MRT pakai sekarang udah nggak? Tapi sekarang udah masuk. Jack Linko itu udah pakai. Pokoknya pengintegrasi. Dikoreksi kalau salah, kita nggak ada yang di Jakarta. Pengintegrasian ini tapi oke banget. Salut gue. Dan penambahan taman kota itu juga good sebenarnya. Banyak tuh daerah-daerah Melawai itu banyak taman kota baru, dan itu jadi tempat orang. Jadi orang sekarang berkumpul gak cuma di mall aja gitu. Oh, udah mulai ada kayak third place yang tumbuh dan, ya kayak gitu. Dan gue kan sempet pas kemarin abis rehat podcastan kan banyak hal yang terjadi di hidup kita kan. Obviously. Terus gue tuh sempat lama di Indonesia sebenarnya, karena satu lain hal lah, gue lama di Indonesia dan itu ngerasain bahwa kita ngumpul nggak selalu indoor. Mungkin ini juga efek karena post pandemi ya, orang pengen keluar. Oh ya, dan karena juga protokol kesehatan juga kan. Ya, jadi tapi juga space-nya juga sekarang tersedia. Jadi itu apresiasi good. Penambahan pedestrian bagus. Tapi walaupun pedestrian kalau yang utama itu bukan dia punya, yang di Gatso. Oh iya, itu bukan. Itu punya pemerintah pusat. Tapi yang daerah-daerah sebelah itu ada kan dilanjut juga kan. Gak tahu nih pusat atau enggak, tapi regardless sebagai rakyat Jakarta happy gitu kan. Tapi memang ada beberapa yang menurut gue kurang. Misalnya isu banjir. Jujur yang waktu dijanjikan tidak realisasi. Dan juga ada beberapa menurut gue di Jakarta tuh ada beberapa masalah yang pemecahan solusinya tuh terlalu buru-buru, cuman sekedar pengen langsung jadi kelihatan ada kerjaan. Kayak misalnya kalau nggak salah daerah gue kan di daerah deket Candak Barat Ragunan gitu ya. Banyak waktu kan ada beberapa spot banjir tuh cara penanganannya dengan sumur resapan. Itu doesn't work. Maksudnya terlalu banyak untuk diresap kali ya atau gimana? Itu, dan emang malah jatuhnya sejujurnya ya, ini yang bikin gue mungkin agak kesel juga karena jalan jadi rusak, ya kan, pembangunannya juga lama, jalan rusak dan nggak bisa ngabisin APBD. Ya. Nah dan malah memperburuk situasi karena setahu gue di beberapa daerah yang tadi nggak banjir, masalah pembuangan ini jadi banjir. Jadi beberapa hal tuh malah menurut gue mungkin due diligence-nya kurang mungkin ya, kayak pengkajian solusi gitu-gitu. Karena gue lihat ada beberapa yang kelihatan kerjaannya banyak yang baru, tapi baru doesn't always mean good. Beberapa hal works, Jack Linko dan lain-lain. Mungkin itu karena kajiannya juga mungkin lebih lengkap ya. Berarti ada beberapa yang sebenarnya harusnya dilanjutin dari yang sebelumnya gitu. Iya, jadi kesannya ada beberapa hal yang dari sebelumnya di stop tanpa alasan jelas. Kayak misalnya ini, dulu itu kan ada kayak semacam first response gitu ya untuk yang pasukan orange itu kan gitu ya. Itu kan kebersihan dan lain-lain. Itu kan semenjak zamannya Pak 01 ini nggak ada. Dan itu digantinya sama aplikasi, tapi aplikasi doesn't really work. Orang juga udah terbiasa dengan sistem lama. Dan kelihatan perbedaan, kebersihan juga sempat agak turun dan lain-lain. Dan juga ini juga protes dari itu Kemang gitu. Gue denger dari beberapa orang di Kemang.
sebagai contoh aja ya, itu kan dibuatnya pedestrian juga tuh. Tapi kalau nggak salah itu nggak ada dialog dengan pemilik bisnis atau pelaku bisnis daerah itu, atau padahal yang Bapak ini 01 selalu mengedepankan dialog Iya, gitu. itu tuh nggak ada dialog. Jadi beberapa yang punya bisnis-bisnis ini di jalan itu yang terdampak oleh, sebenarnya bukan terdampak karena nggak dikasih dialog sih. Jadi mereka nggak bisa nyiapin parkir, nggak bisa nyiapin. Itu bahkan beberapa gulung tikar. Dan itu ini nggak tahu ya, harapannya sih kalau misalnya ke depan kan mereka at least yang paslon 1 menjanjikan dialog ya. Iya. Semoga hal ini udah nggak terlihat lagi ya ke depannya. Tapi ini kalau track record sih ada beberapa yang jujur setengah mateng, bukan setengah mateng sih, ya buru-buru. Gue mau highlight lo yang lo bilang bagian due diligence kayak kurang, karena gue baca-baca juga ada beberapa misalkan kayak proyek rumah DP 0 gitu. Ini tuh yang paling sering dikritik tuh. Iya. Pokoknya itu tuh nggak jalan karena kayak untuk simplifikasi, menurut gue kayaknya salah hitung. Jadi kayak minim peminat, terus anggarannya ternyata kurang, atau kayak pokoknya intinya salah hitung. Yang menurut gue sebenarnya bisa aja dioptimalisasikan if kayak pengajiannya lebih matang lagi gitu. Dan mungkin bener dialog, mungkin kayak siapa sih sebenarnya yang butuh rumah-rumah ini. Soalnya kayaknya standarnya juga diganti-ganti, ada yang kayak gue nggak ngerti banget deh. Pokoknya jadi kayak, ada yang dibikinnya rusun tapi udah gitu bukan untuk orang yang berpenghasilan rendah doang, tapi ada yang ya jadi berubah-berubah terus. Iya kayak gitu. Udah situ aja. Jadi itu yang perlu improve sih. Terus mungkin lanjut ke kalau dari 03 mungkin ya, gue nggak terlalu banyak tahu dia background di mana karena kebetulan dia kan Jawa Tengah ya, jadi nggak jarang gue, bahkan kayaknya selama dia menjabat gue nggak pernah ini. Cuman ya Bapak 03 ini kan kelihatannya disukai rakyatnya gitu. Cuman ada beberapa yang selalu menjadi serangan kepada beliau ini kan, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tuh selalu tinggi, maksudnya lumayan tinggi dibanding di daerah lain. Terus juga ada beberapa mungkin ini juga kontroversi tentang isu lingkungan di Wadas dan Rembang, pembangunan semen kayak gitu-gitu, dan selalu di counter argumennya kayak nyalahin pemerintah pusat gitu, kayak ini bukan proyek saya gitu kan, kayak gitu-gitu. Walaupun mungkin ada benarnya juga, cuman kayak apakah memang sesimpel itu? Ya, dan harusnya ada hold responsibility juga. Betul. Apakah memang hanya karena dia adalah petugas negara harus dilakuin? Apakah itu? Nah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul langsung di gua, mungkin harusnya bisa dielaborasi lagi kayak gitu. Dan ya kalau dari calon wakil presiden sendiri, karena beliau kan lebih banyak lebih masalah hukum dan fun fact, dia salah satu-satunya calon capres dan wapres yang pernah menjabat di ketiga trias politika. Jadi dia sempat dia pernah jadi calon, dia sempat jadi anggota DPR. Iya bener. Di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Terus dia sempat jadi ketua MK, terus dia sempat menjadi menteri juga. Jadi dia sempat tiga-tiganya gitu. Komplis. Berarti dia paling banyak tahu harusnya. Paling banyak pengalaman mungkin ya, kayak di kepemimpinan kalau menurut gue. Tapi memang salah satu yang menurut gue agak kurang gitu ya dari si Bapak ini, agak boomer gitu, maksudnya setuju. Gak apa dong, wong saya suka kok. Shout out ke meme itu kalau dia tahu. Terutama misalnya tentang pendorongan keadilan restoratif buat korban pemerkosaan sama masyarakat minoritas. Nah ini tuh stance apa ya? Nggak ada, tapi beliau udah masuk ke pemerintahan sih waktu itu. Jadi kurang jelas lah, maksudnya kayak dianggap kayak kurang perlu gitu. Yang penting dapat keadilan hukum. Tapi tolong dikoreksi kalau salah ya. Jadi nah terus semenjak menjadi kementerian juga banyak, mungkin karena harus pasang badan juga ya, karena banyak stance dari pemerintah yang dia harus lindungi. Salah satunya dua sih contohnya, yaitu dia yang menyebut KKB, kelompok KKB di Papua. KKB itu kepanjangan dari kelompok kriminal bersenjata di Papua itu sebagai teroris. Nah ini tuh mempertajam konflik yang ada di Papua. Cuman kalau Papua gue gak mau banyak mendalami karena kurang waktunya juga, harus perlu orang yang di sana. Cuman ini agak kontraproduktif, agak kontradiktif dengan apa yang dia bilang. Kalau ini saya tuh lebih banyak kayak
berdialog dengan masyarakat, saya melihat value-nya apa, bahwa beliau juga pasti mengerti sebagai profesor hukum ya, bahwa pakai satu kata doang kelompok kriminal bersenjata aja itu udah membuat kesannya seolah-olah semua orang di Papua itu yang nggak pro Indonesia itu langsung jahat. Jadi langsung memblok yang namanya dialog. Diskusi. Padahal menurut teman-teman gue yang orang Papua asli gitu ya, yang ada di sini dan udah dengar-dengar, itu nggak setunggal itu. Ada orang-orang yang memang pengen berdialog gitu, tapi begitu melaksanakan dialog atau apa langsung digerebek atau misalnya dapat intimidasi dari TNI gitu kadang, dan itu jadinya ngeblok yang namanya diskusi dan yang merupakan salah satu pilar demokrasi itu tadi. Dan yang terakhir mungkin yang menurut gue agak disayangkan adalah beliau pernah mengatakan bahwa nggak ada tuh pelanggaran HAM setelah reformasi gitu. Karena mungkin gue ngerti mungkin beliau harus menjelaskan stance pemerintahnya yang tidak mau dan tidak ada niatan untuk membongkar, karena mungkin masih ada yang ada di situ. Karena mungkin menteri-menterinya. Karena selalu lihat deh track recordnya sejak awal 2000-an ya, memang dia selalu menjabat sebagai sesuatu. Iya. Dan itulah dan masalah hukum dan HAM pembongkaran terutama untuk restorasi yang di tahun 65, tahun 98 dan yang gue nggak mau bilang yang kecil, yang hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu seperti di Timur dulu atau di Papua gitu yang kita luput, itu gue rasa harus menjadi poin penting yang ditekanin sama semua capres dan cawapres sih. Cuman sayangnya adalah si yang di 03 ini, cawapres ini, walaupun di luarnya bilang enggak kok gue peduli dengan restorasi dan dialog, tapi ya beberapa noda gitu di situ. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya. Udah berapa lama kita di sini? Wow, udah sejam. Tapi mungkin setelah di-cut jadi 2 jam. Oh loh. Jadi panjang. Mungkin sedikit kesimpulan aja. Jadi gimana? Tadi kita udah bahas tentang demokrasi ya, panjang lebar kayak ada 20 menit kali, 15 menit. Betapa pentingnya untuk menghargai namanya proses demokrasi. Betapa kita rasa itu tuh penting seberapapun masih cacatnya. Dan sayang aja kalau ada orang-orang yang tidak mengindahkan proses ini gitu. Dan ini menjadi concern terutama untuk generasi-generasi kita yang masih panjang hidupnya di Indonesia gitu ya. Dan yang kedua kita udah bahas tentang bagaimana rekam jejak mereka, dan juga yang ketiga keempat berkaitan sih ya tentang kebebasan berpendapat dan bagaimana mereka sebagai leader. Gue sih nggak ada kesimpulannya untuk milih nomor berapa sih kayak akhirnya. Cuman pada akhirnya semoga kalian bisa dapat framework atau cara melihat perspektif yang baru untuk ngelihatnya mau milih yang mana. Kalau dari lu gimana Syif? Ada yang kesimpulan sendiri nggak? Lu melihat sekarang selama kampanye ini gimana? Apa yang lu harapkan seharusnya lebih baik? Dan kalau misalnya lu udah tahu, kira-kira lu bakal milih yang mana ya gitu? Kalau gue dengan background gue yang belajarnya manajemen gitu ya, ini ada yang namanya planning and forecasting kan untuk sebuah company. Siap. Jadi kayak untuk budgeting juga, untuk lo tahu program di tahun ke depan tuh lo harus kayak gimana. Itu pertama untuk yang namanya planning dan forecasting, kayak merencanakan dan memprediksi gitu ya. Itu lo pakai data-data yang udah terjadi. Jadi menurut gue, kalau untuk gue pribadi sih, track record itu penting. Jadi kayak pencapaian mereka tuh apa, kontroversinya apa, itu penting buat gue. Jadi mungkin gue bakal ngelihat ke situ dulu pertama untuk menentukan gue bakal milih siapa. Kedua, isu apa yang penting buat kalian sebagai pribadi gitu. Dan dicocokin sama program kerja mereka atau kayak statement-statement mereka tentang isu-isu tersebut. Dan yang ketiga, tadi gue ada tapi gue lupa. Apa ya? Mungkin ini kali ya, kalian bisa cek contoh-contoh leadership skill yang diperlukan tuh kayak gimana, terutama dalam konteks kita sebagai negara berkembang gitu. Isu apa sih yang bukan isu lagi ding, skill apa yang dibutuhkan sebagai seorang presiden dan calon presiden yang kira-kira bakal memberikan manfaat untuk kita sebagai masyarakat gitu. Itu sih paling. Ada sih yang dari World Economic Forum, tapi itu lebih umum, lebih kayak skill pekerjaan gitu, jadi nggak specific leadership. Ya tetap bisa dicek tapi kayak dan lo pakai konteks Indonesia kurang lebih gitu. Dari Caska mungkin?
Nah dari gue sih kembali lagi dengan ada kita di sini ngobrolin macem-macem tentang semua paslon, bukan berarti kita mau menggiring kayak atau mau mencampion suatu pilihan. Kembali lagi hak kalian sebagai pemilih, sebagai warga negara yang demokratis untuk memilih. Cuman kita ingin kalian biar aware aja, biar kalian nggak istilahnya nggak dapat kucing dalam karung gitu. Jadi kalian tahu dan apa yang kalian pilih, dan kalian tahu nanti impactnya buat ke negara apa, dan yang penting untuk kalian apa, karena at the end of the day juga interest kalian matters, interest kalian yang akan juga punya andil di sini. Jadi cocokin aja interest kalian apa dengan tadi visi misi dan track record para paslon dan bahkan karakter mereka sebagai orang juga, karena again karakter kan juga shows integritas dan lain-lain. Dan juga ingat aja sih tujuan demokrasi itu apa. Dan bayangan kalian ke depannya Indonesia kayak apa, dan apakah itu cocok dengan paslon yang ada. Dan kalau misal, dan ini sedikit pesan dari gue secara pribadi, kalau misalnya nggak ada banget yang menurut kalian cocok, tetap at least milih seseorang yang kayak kalau nggak salah itu kan siapa ya, kata Romo Magnus Suseno ya yang pernah bilang apa? Iya, walaupun gue agak merinding sih kalau dengernya kayak gitu. Pilih dari yang terburuk. Tapi itu ada yang terbaik dari yang terburuk. Cuman gue kayak itu merinding, tapi at the same time juga itu penting untuk diingat, karena seburuk-buruknya kalau misalnya menurut kalian paslonnya nggak ada yang bener, kalau golput jauh lebih buruk. Karena kalau golput itu berarti pertama suara kalian bisa dipakai untuk kecurangan. Tapi kalau misalnya itu pakai kecurangan pun, ya kalian membuang suara dan kalian kalau nggak berpartisipasi, kalian bukannya terus tidak bukannya kalian interestnya tidak dimasukkan dalam diskursus, interest kalian sama sekali nggak dianggap karena kalian nggak mau masuk diskursus itu sendiri. Jadi make it count, separah-parahnya tetap milih. Itu pesan dari gue. Oke. Very nice. Thank you Chaska, thank you Shiva. Buat Sobat Progresif, kita akan ada episode 2. Episode kedua kita bahas lebih mendetil tentang program-programnya. Jadi kita bahas tentang demokrasi dan rekam jejaknya dari para capres-cawapres. Nah, yang episode 2 kita bahas lebih detail ke program-programnya mereka. Jadi jangan lupa untuk follow yang episode 2-nya. Gue mau promosi Instagram tapi nanti takutnya kita 2 tahun hilang lagi. Jadi kalau misalnya mau lihat boleh @podcast_progressive di Instagram, atau boleh subscribe di YouTube juga, atau Spotify juga ada kan? Spotify, of course di Spotify ya kan. Jangan lupa di share di kalau misalnya kalian rasa diskusi kita ini menarik untuk teman-temannya. Dan jangan lupa yang paling penting, pergi ke TPS tanggal 14 Februari. Betul. Tanggal 10 buat yang di luar negeri. Tanggal 10 buat yang di luar negeri. Dan siapa tahu kalau misalnya minatnya banyak ya yang dengerin podcast kita habis ini, siapa tahu kita lanjut lagi. Doakan. Oke deh, segitu dulu episode kali ini. See you di episode kedua. Gue Evan. Gue Shiva. Gue Chaska. Bye bye.